الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الغفور الرحيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman, nikmat Islam, kita dapat mengerjakan perintahnya dengan cara sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat daripada beliau sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala dengan tanpa azab dan tanpa hisab. Baik, pada pagi ini kita sedikit menceritakan tentang surah atau ayat yang saya baca dalam sholat tadi. Ini diceritakan dalam surah Maryam. Ringkas namun banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di dalam surah Maryam ini Allah Ta'ala bercerita mengenai Nabi Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Allahu alam bimuradih. Allah yang paling mengetahui mengenai maksud daripada awal surah ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah Ta'ala menyebutkan rahmatnya kepada hambanya yaitu Nabi Zakaria. Jadi rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Orang kalau sudah dapat rahmat Allah, maka Allah Ta'ala senantiasa merahmatinya, memperhatikannya dan berbuat baik kepadanya. Apa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria nanti akan diceritakan di dalam ayat berikutnya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria memanggil Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya Nabi Zakaria senantiasa berdoa kepada Allah. Berapa lama doanya? 50 tahun. Kurang lebih 50 tahun doanya. Yang memotivasi, kata seorang ulama Padang yaitu Buya Hamka di dalam tafsir beliau, yang memotivasi Nabi Zakaria untuk berdoa adalah Maryam. Maryam ini adalah anak yang dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Siti Maryam senantiasa berada di dalam mihrab. Mihrab seperti dalam kamar, kemudian banyak hijab-hijab di situ. Tidak pernah keluar daripada kamarnya, senantiasa taat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Tapi anehnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, maka Nabi Zakaria mendapati wajada 'indaha rizqa. Banyak makanan-makanan di situ. Ada buah-buahan dan makanan-makanan lainnya. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Maryam, dari mana engkau mendapati ini? Qalat huwa min indillah. Maka kata Maryam, ini adalah dari sisi Allah. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dengan tanpa adanya hitungan. Ini kata Maryam kepada Nabi Zakaria. Jadi enggak bekerja tapi makanan banyak. Maka disitulah Nabi Zakaria termotivasi untuk berdoa. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah idnada rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di dekat mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Allah agar diberikan seorang anak. Nah,
lanjutan ayat berikutnya tadi dalam surah Maryam, kata Nabi Zakaria senantiasa curhat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sesungguhnya tulang belulangku ini telah menjadi renta, rambutku telah beruban, wasta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa kalau berdoa kepada Engkau ya Allah. Jadi Nabi Zakaria senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tidak kuat-kuat dengan suara yang lirik. Yang kedua ada sangka baik. Ada sangka baik. Jadi Nabi Zakaria senantiasa sangka baik kepada Allah, kemudian mintanya tidak berteriak-teriak. Nidaan khafiyya. Karena Nabi Zakaria tahu Allah itu Maha mendengar, bukan maha tuli. Jadi dengan lirih saja doa kita itu sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria ketika beliau sudah tua, kata para ulama, umur Nabi Zakaria kurang lebih 120 tahun. 120 tahun. Dan istri beliau umurnya 90 tahun kurang lebih. Jadi sudah tua renta, begitu juga istri beliau sudah tua renta, tidak mempunyai keturunan. Maka wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa hab li min ladunka waliya. Disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada Allah di dalam doa beliau, sesungguhnya aku khawatir ya Allah, mawaliya min wara'i, akan pengganti-pengganti nanti di belakangku. Aku tidak mempunyai keturunan. Yang meneruskan kerja dakwahku siapa? Yang menyampaikan agama siapa? Yang dakwah kepada kaumku siapa? Kalau aku tidak punya keturunan ya Allah, fahabli min ladunka waliya, maka ya Allah berikanlah aku seorang anak, kata Nabi Zakaria. Fahabli min ladunka waliya. Jadi ini 50 tahun nih Pak doanya Pak. Yang tugas anak itu tadi, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Yang dia mewarisi apa yang aku buat, dan dia mewarisi daripada keluarganya Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, kemudian jadikanlah anak itu nanti engkau ridho ya Allah. Jadi anaknya belum jelas, jawabannya belum ada, tapi kata Nabi Zakaria, waj'alhu radiyya, jadikan anak itu nanti engkau ridha ya Allah. Ini sangka baik Nabi Zakaria kepada Allah. Maka benarlah di dalam hadis, ana inna dhanni abdi bi, kata Allah, aku menurut sangkaan hambaku terhadap aku, kata Allah. Jadi Allah itu Pak mengikut sangkaan kita Pak kepadanya Pak. Kalau orang dia menyangka dengan sholatnya dia susah, dengan sholatnya habis waktunya, dengan sholat nanti mengganggu aktivitasnya, ya seperti itu Allah buat. Jadi Allah Ta'ala mengikut sangkaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam ayat ini itu diajarkan oleh Nabi Zakaria, kita berprasangka baik kepada Allah. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak di dunia, insya Allah doanya akan dikabulkan nanti di akhirat. Maka Nabi Zakaria katakan, waj'alhu rabbi radiyya. Istri mandul, umur beliau sudah tua, tapi anehnya Pak, minta doanya minta anak Pak. Karena apa minta anak? Khawatir tidak ada yang meneruskan kerja dakwah kalau beliau sudah wafat, karena sudah tua. Nah, ini doanya ajib nih Pak ya. Kemudian waj'alhu rabbi radiyya selama 50 tahun. Akhirnya fa'ajab Allah Subhanahu wa taala, Allah mengijabah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Datanglah seruan daripada langit melalui malaikat Jibril. Ya Zakaria, inna
inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau bigulamin ismu Yahya, dengan seorang anak yang namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang Yahya itu belum pernah kami berikan kepada seorang pun. Jadi akan diberikan seorang anak, langsung Allah Ta'ala memberikan namanya adalah Yahya. Jadi Nabi Yahya ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Diijabah Pak doanya Nabi Zakaria Pak. Diijabah. Perjuangan selama 50 tahun. Ini doanya seorang Nabi 50 tahun Pak. Mintanya itu-itu aja baru diijabah. Kalau kita bukan para nabi, kita bukan para rasul, semestinya lebih lagi Pak. Nah, ini kita minta 2-3 kali nggak dikabulkan, kita lepas doanya. Maka itu kan ada seorang ulama yang dia dilihat oleh penggali kubur, dia sholat di dalam kubur Pak. Dia sholat di dalam kubur. Ketika dia lihat, dia terkejut dan dia tersenyum. Terkejut dan tersenyumnya ini dilihat oleh putri daripada seorang ulama tadi. Maka setelah dikebumikan, ditanya sama putrinya, "Wahai Fulan, saya melihat engkau tadi terkejut dan engkau tersenyum. Sebenarnya apa yang engkau lihat?" Maka jawab daripada si penggali kubur tadi, "Tidaklah aku melihat kecuali aku melihat ayahmu ketika dia sampai di dalam kubur, dia langsung sholat 2 rakaat. Bukan sholat 2 rakaat, dia langsung sholat. Jadi dalam kubur langsung sholat dia Pak. Nah itu yang ditampakkan bukan semua orang, hanya penggali kubur saja, anaknya pun tidak melihat. Sebenarnya apa amalan bapak kamu katanya? Kok bisa sholat di dalam kubur? Maka dia bilang, tidaklah aku mengetahui kecuali ayahku itu setelah setiap sholat, waktu malam, waktu siang, dalam tahajud, dia meminta kepada Allah, ya Allah, seumpama engkau mengizinkan hamba-hambamu itu sholat di dalam kubur, maka izinkanlah aku untuk sholat di dalam kubur. Dan ini doa ayah saya ini bukan 10 tahun, bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, bukan 1 tahun, bukan 20 tahun, tapi 40 tahun doanya. 40 tahun minta doanya gitu aja Pak. Setiap sholat seperti itu semua. Nah, maka Allah Ta'ala mengijabah doa seorang ulama tadi Pak. Jadi doa istiqomah mintanya itu-itu aja Pak. Kalau kita mintanya apa Pak? Macam-macam Pak ya. Doa yang paling besar itu kita minta diselamatkan dari azab api neraka Pak, dimasukkan ke dalam surga. Hidayah untuk umat seluruh alam, agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Dengar Nabi Zakaria Pak, akan bisikan daripada malaikat Jibril ini Pak, kabar daripada langit. Apa kata Nabi Zakaria Pak? Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari atiya. Kata Nabi Zakaria, wahai Allah, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak? Jadi dikasih jawaban sama Allah, tapi Nabi Zakaria bilang, bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak? Wa kanat imraati aqira, sedangkan istriku adalah mandul, tidak bisa mempunyai keturunan. Wa qad balagtu minal kibari atiya, sedangkan aku ini sudah tua renta, umurku sudah sesepuh.
Kira-kira Pak, kalau umur 120 tahun, sekarang tuh bisa apa Pak? Bisa apa Pak? Perjuangan hidup atau apa namanya Pak? Pandangan hidup atau kira-kira tuh Pak? Kayaknya perjuangan hidup Pak ya. 120 tahun. Nah itu makanya Nabi Zakaria itu ragu. Tapi kata Buya Hamka, itu bukan Nabi Zakaria ragu. Kalau ragu berarti ada kekurangan iman di dalam diri beliau. Tapi pertanyaan itu menunjukkan bahwa Nabi Zakaria ingin cepat-cepat mengetahui dengan pasti, sehingga Nabi Zakaria cepat-cepat bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan pemberian seorang anak yang namanya Nabi Yahya. Makanya Nabi Zakaria bilang, bagaimana mungkin ya Allah, istriku mandul, kemudian aku adalah orang yang tua renta. Jadi umur 120 tahun Pak. Kalau sekarang mungkin sudah di kursi roda atau apa ya Pak ya, pikun lah, kita bilang sudah pikun. Tapi kan Nabi terdahulu umurnya panjang-panjang. Kemudian Pak, kata Allah Ta'ala, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Malaikat Jibril menyampaikan, wahai Zakaria, yang seperti itu kata Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perkara yang sangat mudah, hayyin, perkara yang sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menciptakan seorang anak daripada wanita yang mandul, menciptakan seorang anak daripada seorang ayah yang sudah tua. Nabi Adam itu diciptakan nggak ada orang tua. Nabi Isa diciptakan tidak ada ayahnya daripada seorang ibu. Maka Allah Ta'ala kasih berita kepada Nabi Zakaria, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku menciptakan engkau Zakaria, wa lam taku syai'a, yang sebelumnya engkau itu bukan sesuatu apa-apa. Kita semua Pak adalah sesuatu lam yakun syai'an madhkura. Kita semua ini adalah sesuatu yang tidak pernah disebut sebelumnya. Siapa yang menyebut kita sebelum kita lahir di dunia? Enggak ada Pak. Yang namanya misalnya Umar, yang namanya Muhammad, yang namanya Tolib misalnya, itu enggak ada disebut di dunia ini sebelum dia ada. Lam yakun syai'an madhkura, bukan sesuatu apa-apa, sesuatu yang tidak pernah disebutkan kita Pak. Ada kita di dunia barulah kita disebut. Ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Begitu juga engkau Zakaria, engkau bukan sesuatu apa-apa dulu. Kemudian aku ciptakan engkau, ada jiwa, ada raga, ada wajah, ada tangan, ada kaki, sehingga engkau disebut yang namanya engkau adalah Zakaria. Maka dengar ini Pak, Nabi Zakaria bilang kepada Allah, qala rabbi ij'alli ayah. Ya udah ya Allah, berikanlah tanda kepadaku bahwa memang benar engkau akan memberikan aku seorang anak. Maka Allah Ta'ala berfirman, qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyya. Tanda engkau akan diberikan seorang anak, engkau tidak dapat berbicara kepada manusia thalatha layalin sawiyya, selama 3 malam engkau tidak dapat berkata-kata dengan manusia. Nah, illa ramza, dalam ayat lain illa ramza, kecuali dengan berisyarah. Jadi para ulama sebagian mengatakan memang benar-benar Nabi Zakaria itu nggak bisa berbicara Pak selama 3 malam, nggak dapat berbicara, kecuali dengan isyarah dia dakwah kepada kaumnya. Nah, inilah tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Zakaria agar diberikan seorang anak yang namanya Nabi Yahya. Fauha ilaihim an sabbihu bukrata wa asyiya. Kemudian diwahyukan, Nabi Zakaria turun daripada mihrab, kemudian menyampaikan kepada kaumnya untuk bertasbih kepada Allah itu dengan isyarah. Jadi Nabi Zakaria tidak dapat berbicara Pak selama 3 malam. Ini tandanya ajib ini. Nah,
Kemudian ya Yahya khudil kitaba biquwwati wa atainahu al-hukma sabiyya. Lahir Nabi Yahya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Yahya ini adalah seorang nabi dan seorang rasul. Pelajarannya apa yang bisa diambil Pak dalam kisah singkat yang Allah jelaskan di dalam ini Pak? Pelajarannya yang paling dasar itu Pak adalah jangan bosan-bosan berdoa. Terus saja berdoa kepada Allah. Kalau kita tuh udah bosan doa dengan Allah, Masya Allah, berarti kita udah apa namanya? Kayak putus asa berarti Pak. Karena kita nggak tahu kapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu yang menurut kita tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah cukup katakan kun fayakun. Artinya semua sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa diambil, apalagi Pak pelajarannya Pak? Memikirkan yang setelah kita Pak, anak-anak kita. Bagaimana Nabi Zakaria itu memikirkan keturunannya, siapa yang akan meneruskan kerja dakwah, siapa yang akan meneruskan menyampaikan orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Ini pikir Nabi Zakaria Pak. Kenapa demikian? Ya karena memang Nabi Zakaria itu punya pikirnya seperti itu. Sangat penting ini Pak, sehingga Allah Ta'ala menulis di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kita fikir bagaimana keturunan-keturunan kita ini bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi Pak, pelajarannya apa lagi Pak? Banyak tuh Pak pelajarannya Pak. Baik, itu sajalah Pak ya.